rasanya hadir di majelis mulia ini berhadapan dengan sekian banyak? Ini manusia semua apa bukan? Jangan-jangan ada yang sirrul asrar yang nyamar jadi manusia. Para jamaah, manusia adalah makhluk yang paling spesial, makhluk yang paling istimewa, paling dibanggakan Allah, disayangi, dicintai, dimuliakan. Ibarat perusahaan, manusia itu produk unggulan. Allah punya makhluk namanya malaikat yang selalu baik, nggak ada buruknya, selalu benar, nggak pernah salah. Itu malaikat. Allah punya makhluk namanya setan. Ini ada yang datang apa enggak ya? Jelek terus, salah terus, nggak ada baiknya, nggak ada benernya. Kemudian Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Binatang ini secara umum ada dua kelompok. Ada kelompok an'am. Kalau kiai-kiai sepuh mengartikan rumangkang. Ini binatang-binatang yang jalannya berangkang. Maka kiai sepuh dulu mengartikan rumangkang. Ini kelompok binatang ternak. Kelompok kedua disebut as-sabu', satu galak atau binatang buas. Nah, semua jenis makhluk tadi ngumpul jadi satu, namanya manusia. Jadi manusia ini kolaborasi dari unsur malaikat, unsur setan, unsur binatang ternak, unsur binatang buas. Manusia termasuk warga Rawangsari ini ya, ada malaikatnya, ada setannya, ada binatang ternaknya, ada binatang buasnya, ngumpul jadi satu, namanya manusia Rawangsari. Jadi manusia Rawangsari ini ya mengandung malaikat, yang mengandung setan, yang mengandung binatang ternak, yang mengandung binatang buas. Masing-masing ciptaan Allah ini punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda. Malaikat itu karakter dan sifatnya tunduk, patuh atas perintah-perintah Allah kepada mereka. Hobinya malaikat, kesukaannya malaikat, kesenangannya malaikat itu kalau udah deket sama Allah, hanya dikasih akal, nggak ada nafsunya, maka wajar kalau malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak pernah buruk, malaikat nggak pernah nakal, karena nggak punya keinginan, nggak punya nafsu, keinginan aja nggak punya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malaikat itu ngelihat ada makanan senikmat apapun, selezat apapun, nggak kemecer. Ngelihat cewek secantik apapun, nggak ngiler, nggak serser. Ketok bokong semok belenok montok. Malaikat yo gak kerenyeng-kerenyeng.
ngelihat bokong semok kok krenyeng-krenyeng, iku malaikat sarungan. Siapa ngomong sarungnya kuning? Malaikat nggak pernah salah karena nggak ada nafsu. Malaikat nggak pernah nakal. Sampeyan tahu ketemu malaikat Mikael karaokean? Apa malaikat Jibril mendem? Nggak ada, karena disetting patuh, tunduk, taat atas semua perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taat, taat, patuh, patuh, tunduk, tunduk atas apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Itu malaikat. Nah, kalau setan itu karakternya mengganggu dan menyesatkan pihak lain, khususnya manusia. Jadi setan itu hobinya, kepuasannya kalau udah bisa membingungkan manusia, menipu manusia, membohongi dan menyesatkan. Halo. Sedangkan binatang ternak disimbolkan dengan kambing, bahasa Inggrisnya the wedus. Nggak ganggu, nggak menyerang, nggak melukai. Binatang ternak itu tidak mengganggu. Dia hobinya hanya nuruti nafsu. Yang penting nafsu terlampiaskan dengan puas. Itu binatang ternak. Lah nafsu itu sumber dan simbolnya, mohon maaf, perut dan sedikit di bawah perut. Binatang ternak itu hidupnya hanya ngurusi perut dan sedikit di bawahnya perut. Ketoke kok pelongo-pelongo kaya ora mudeng ngono. Saya samarkan kalimatnya sedikit di bawah perut karena saya hanya tahu tempatnya saja dan nggak tahu namanya. Uripe binatang ternak disimbolno wedhus niku mek ngurusi weteng karo ngisore weteng, perut sama sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Panganan rabena. Contohnya pengajian ambek ngenang ini ngaji kok mangan kayak berarti walaupun di atas panggung wayang ngaji kok mangan berarti. Silakan wedhus-wedhus dinikmati. Ngapunten, mana toh? Ada orang sukanya bohong, nipu, ganggu, menyesatkan. Biasanya dilok nih, oh setan nih, gak salah. Pancen manusia ini yang mengandung ada orang sukanya menyerang dan melukai pihak lain. Sama tetangga nggak mau rukun gara-gara becek, buuh, nyumbang, balike ora imbang. Wah resek karo sopo-sopo lho ra iso rukun. Mosok wong sak RT kok tahu dicelatu kabeh. Resek, brengsek, ngeyel, ndak mau ngalah, sukanya menyerang dan melukai pihak lain. Biasanya dilokno, oh asu. Ndak keliru, pancene manusia iki yang mengandung itu kebetulan yang menonjol sifat asunya. Ana wong nang api
nyenengno Sareh, Sumeh, Ajer, Serawung, Nyedulur, Membaur, Grapyak, Senmana. Senengane tulung, suka menolong, suka membantu. Biasanya dikasih kata-kata, kau bukan lagi manusia, kau adalah malaikat bagiku. Nah, sifat dan karakter manusia di dunia ini kebawa terus sampai nanti ke akhirat. Saya ulang. Kayaknya masih ada yang belum konsentrasi. Aku ngerasa kok ada yang dari tadi itu nggak dengerin kata-kata aku. Tapi kayaknya dia tuh lagi terpesona sama aku. Ada orangnya pakai jilbab warna coklat. Udah lele mandeng nganti metenteng. Ambek nduweh itu sekarang dia tersipu malu dia. Ketahuan. Sifat manusia di dunia ini kebawa terus sampai akhirat. Orang di dunia kok baik sifatnya, kelak di akhirat dia juga jadi orang baik. Orang di dunia ini kok kelakuannya buruk, di akhirat kelakuannya juga buruk. Kata siapa? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menirukan. Nabi bersabda, inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang di dunia jadi orang baik, dia di akhirat juga jadi baik. Wong nondonya kok apik, no akhiratnya apik. Sebaliknya, wa inna ahlal mungkari fid dunya hum ahlul mungkari fil akhirah. Orang di dunia kok ahli kemungkaran, buruk, di akhirat dia juga jadi orang buruk. Ya wes pada meneng. Dilanjut. Padahal kehidupan di dunia ini sementara, gak lama. Ada yang mau hidup selamanya di dunia? Nah iya, makanya sampean ki sedelok engkas mesti dipateni ambek Gusti Allah. Gelem gak gelem sebentar lagi sampean mau dipateni sama Allah. Donya wis belenek sampean goni terus. Dan kehidupan yang abadi, yang hakiki, yang sejati itu kehidupan di akhirat, selama-lamanya lama, dan di sana tempat tinggal abadinya cuma dua alternatif, satu di surga, dua di neraka. Surga untuk orang baik, neraka untuk orang buruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang baik tempatnya di surga selamanya, nikmat, bahagia, tanpa batas, tanpa henti. Orang buruk di neraka, sengsara, tersiksa selamanya, tanpa batas, tanpa henti, sedetik pun nggak ada hentinya. Halo, padahal Rawangsari dan sekitarnya, seluruh jamaah yang hadir ini targetnya kepingin ke surga semua, betul? Syaratnya cuma satu, jadi orang baik. Karena undang-undang di sana, orang baik masuk surga, orang buruk masuk neraka. Supaya di sana jadi orang baik, di dunianya harus jadi orang baik. Karena orang kalau di dunia baik, di sana baik, berarti masuk surga. Orang kalau di dunianya buruk, di sana juga buruk, berarti masuk neraka. Makanya orang ngamuan, tahu ngamuan ya? Allah, nggak nyaut toh. Apa bahasa Indonesianya itu?
Yo ngamuan wis pokoknya. Wong nesuan, wong ngamuan itu nggak boleh masuk surga. Kenapa? Kalau dimasukkan surga, dia ngamuk di sana, ngajak gelut ya, konco-koncone dijak gelut, ya ganggu suasana surga. Penduduk surga kaget, iki sopo sing nglebokno cah iki. Lho Nabi berpesan la taghdab walakal jannah, ojo ngamuan sampeyan mlebu swarga. Orang kalau di dunia ngamuan, di akhirat nanti yang ngamuan, maka dia nggak boleh masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering gambarkan kayak gini loh, dunia ini ladang, sawah, kebun, manusia ini tanaman, akhirat rumah. Dah ada tanaman di kebun, kayunya lurus, dipotong del, ditebang del, dibawa pulang ke rumah, sampai rumah kayunya tetap lurus, betul? Karena di ladang kayunya lurus, begitu ditebang bawa pulang sampai rumah tetap lurus. Ada orang Rawangsari lurus akhlaknya di dunia ini, lurus agamanya, lurus ibadahnya, lurus iman takwanya, dipotong, ditebang del, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dibawa pulang ke rumah akhirat, nyampe sana tetap lurus, tetap baik. Understand? Ada tanaman di buruk, uang kok nondonya api, inti tenono, kok matine lak mati api. Ono wong mati niku api, ketok seneng, ketok bahagia. Biasanya bibirnya menyunggingkan senyum, keningnya berkeringat. Ya mutul mukmin bi airil jabin. Orang mukmin kalau meninggal itu keningnya berkeringat, itu tanda mati iman. Bibirnya menyunggingkan senyum, wajahnya cerah, bersih. Kalau laki kelihatan tambah ganteng, kalau perempuan kelihatan makin cantik. Ada loh, uripe biasa, kaya ngono-ngono ku kan gak ayu, biasa. Kok ngenyek? Ayo yang merasa cantik angkat tangan, mana? Untune karek loro ngene-ngene. Uripe biasa, kaya ngono-ngono kuwi, janji urip ngono. Begitu meninggal kelihatan bersih, kelihatan makin cantik, senyum, matine apik. Oh lanang yo ngono, uripe yo biasa, mati iso ketok ganteng, mergo bahagia. Ada orang mati malah ketok welek, nyaprut jenggo ureng, ilate melet, mripate melorok mendhuwur, cangkeme muntuk-muntuk, mencureng, metot-metot, modele kaya ora patek setuju. Maka Bapak Ibu, kalau pengen jadi orang baik, seterusnya hidup di dunia ini kulinakanlah, kulinakno, bahasa Indonesianya apa? Biasakan niku lak biasakno. Nek biasakno itu biasakan, nek kulinakno yo kulinakan. Ojo bantah, wis tak pikir. Tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Itu loh, menek kabeh ngerti bahasa Indonesianya memanjat. Lek menek memanjat, bercelingkrik, bingung. Nguyuh semua ngerti bahasa Indonesianya, kencing. Tapi lek nguyuh hanyang-hanyangen, ayo sapa iso? Masuk kencing makcrit. Makanya saya kalau dipesen jangan pakai bahasa Jawa, saya terus terang nggak bisa. Tetap ada bahasa Jawanya, karena ada bahasa Jawa yang tidak bisa dibahasakan Indonesia. Itu loh. Ya maaf yang nggak ngerti, ya minta penerjemah aja.
Bukan berarti saya nggak bisa bahasa Indonesia, ya harus bisa orang Indonesia. Tapi ada yang susah dibahasakan Indonesia, gitu loh. Oke? Campur Jawa dikit-dikit nggak apa-apa ya. Ya paron-paron 50% Indonesia, 50% Jawa. Karena kalau bahasa Indonesia terus kaku. Nah kaku terus yo gak penak. Pikiranmu ngono kuwi gak bahaya ta? Hidup ini kulinakanlah, melakukan kebaikan sebisanya. Kalau nggak bisa ya dipaksa supaya bisa. Loh ngene iki kan angel to. Kulinakno nglakoni apik sak isone, nek ra iso diisak-isakno, engko suwe-suwe iso. Ayo bahasa Indonesianya coba. Nglakoni apik sak isane, melakukan kebaikan sebisanya, nek ra iso diisak-isakno, kalau nggak bisa dibisa-bisakan. Lo elek toh, kandhane angel kok, angel Pak Lurah. Aku mau dibisi Pak Lurah, nanti pakai bahasa Jawa Pak Kiai. Tak delok ambumu yang Jawa ae wae. Nah ini contohnya kan kayak gitu kan. Ayo nglakoni apik saisone, lakukan baik sebisanya, nek ra iso diisak-isakno, kalau nggak bisa dibisa-bisakan. Dibisa-bisakan iki opo? Pokoknya sholat kerjakan, ndak khusyuk ndak apa-apa, sholat terus, nanti lama-lama khusyuk-khusyuk sendiri. Kalau nggak bisa khusyuk, dikhusyuk-khusyukkan. Dikhusyuk-khusyukkan, nanti lama-lama khusyuk. Loh, orang yang sekarang sholatnya bisa khusyuk, itu awalnya juga nggak khusyuk dia, tapi dia belajar dikhusyuk-khusyukkan, akhirnya lama-lama jadi khusyuk, gitu loh. Halo, awalnya ya nggak bisa khusyuk. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asyhadu sawit murah la syarikal wallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karek 1700 regane. Allahu Akbar cara ngono wis trek bisane. Allahu liman hamidah bondone utangan. Allahu Akbar iki wong duwe gawe ya akeh. Allahu Akbar iki tangga bojone slamet ya mana. Awalnya ya seperti itu semua. Loh dipikir kalau kiai mesti itu khusyuk salate, sing nang dhuwur-dhuwur panggung iki mesti khusyuk kabeh salate. Pret. Awalnya yo belajar, begitu pikirannya melayang ditekan, sambungkan ke Allah, pikirannya melayang ditekan, mesti ngono. Sampeyan juga awalnya gitu, terus dihusuk-husukkan. Usolli. Ya Allah, kok eling sawit. Usolli. Biasanya aku ora tau ngopeni brondolan niki ya tak brondoli dhewe. Usolli. Wes. Takbir sing tenanan. Ngeses ngono sendakep karo melungker. Allahu Akbar. Ngono embo mau sedekah udah keluarin sedekahnya, dikulinakan bersedekah, ndak ikhlas ndak apa-apa, sedekah terus diikhlaskan, nanti lama-lama ikhlas. Lah Rawangsari mau sedekah kok nunggu ikhlas gak sido, soalnya potonganmu ora tahu ikhlas. Ndak ikhlas ndak apa-apa, dibiasakan masjid, yatim, fakir miskin, petuk kiai, ndak ikhlas ndak apa-apa, yang penting banyak. Daripada ikhlas cuma sedikit,
Makanya saya itu nggak setuju kalau ada orang prinsip sedekah kok yang penting ikhlas. Nggak setuju aku. Kalau menurut saya prinsip yang benar itu yang penting banyak. Karena tanda orang ikhlas dalam bersedekah itu banyak sedekahnya. Dia nggak perhitungan. Itu ikhlas. Tandanya orang ikhlas bersedekah itu sedekahnya banyak. Dia nggak perhitungan. Tandanya orang nggak ikhlas itu sedekahnya sedikit. Soalnya perhitungan. Ayo bantahan, sing bantah mesti medit. Saya ngomong sedekah banyak meskipun nggak ikhlas lebih baik daripada sedekah ikhlas cuma sedikit. Makanya lek prinsip sedekah aja sak ikhlase, sak pantese. Ngono lho. Pantese wong sugih ya sak mono kae. Wong sedengan ya sak mono kuwi. Wong melarat ya sak meniki. Mahala kamruun ya'rifu qadra nafsi. Orang itu ndak akan celaka kalau tahu kadar kemampuannya. Nek ukurannya banyak yang ngendoke sing gede. Ukuran pitik ngendok sedengan, ukuran emprit ya ndoke cilik. Banyak kok ngetokno ndok sepadha ndok emprit itu banyak edan. Banyak ngendok sak emprit. Ana wong wedok sugih, kalunge padha rantene kapal. Melaku sampai mbungkuk-mbungkuk, nah terus dipamer-pamerno. Lek nganggo kalung ya delek nang jabane kudung. Lek nang jero kan ra ketok. Nang jabane jilbab. Engko nek digendiluk kan gandul. Ora ana apa-apa ya kudu ndiluk, gandul. Lamun kalunge nang jero jilbab ya gayane kok sumuk mbak ya. Kalung wis padha rantene kapal. Gelang iki lho, dua tangan mulai pergelangan sampai kelek kiwa tengen. Nek melaku terus dipamer-pamerno krimping. Ana kotak infak, kotak amal neblung 2000. Niku jenenge banyak ngendok empret. Wonten apa mboten? Wonten niki wonge nganggo kudung pink. Cincin nih samono akeh. Halo. Lek banyak yang ngendoko sing gede. Woi. Kaya nang dhuwur panggung iki banyak kabeh iki. Ngendoke sing gede, telurnya harus besar. Lah nek pitik ya ngendoke sedengan. Lah nek emprit-emprit ngono kae ya ndoke cilik. Lah emprit kok dipaksa kon ngendok sepadha ndok banyak. Ya ndondomi kok. Kentot-kentot bokonge. Mlakune sampai sayek-sayek. Akhirnya emprit padha emprit omong-omong sak kancane. Sampean jahitan piro, Mbak? Jahitan 7, Dek. Aku jahitan 11, Mbak. Akeh aku wis kapok aku mau ngendok meneh, Mbak. Ini tak terus-terusno dobel tenan aku. Ngaji kayak gini, berangkat, ada pengajian berangkat, ada pengajian berangkat, nggak paham, nggak apa-apa. Wajibmu itu ngaji, nggak wajib paham. Dikira semua yang hadir di sini paham keteranganku. Yo enggak, ana sing plonga-plongo tok. Ketoke metenteng tapi ra mudeng. Niku lho kudunge ireng. Ayu tapi oon. Loh, memang nggak wajib paham, wajibnya ngaji. Nggak paham, nggak apa-apa. Ada pengajian berangkat, ada pengajian berangkat, sampai pengajian dengerin. Wayahe guyu, melok guyu. Engko nek bar takok pinggire, apa sing diguyu? Zikir ikut, nggak ngerti artinya, nggak apa-apa. Pokok yakin mantep itu baik. Sampean nggak ngerti, Allah yang Anda zikiri udah ngerti mana yang terbaik buat sampean. Understand? Understand? Wes pokoknya NO gawe istighosah
gawe majelis zikir melu ra paham rapopo kok sampean sing mimpin nih kadang-kadang ra paham gayane gobek-gobek. Yo sepurane. Yang mimpin lo kadang-kadang tidak ngerti, tapi mantep yakin nyambung ke Allah. Ngono lo Bu. Halo. Wes sholawatan ikut. Ndak ngerti artinya, ndak apa-apa. Itu dikira ngerti artinya semua itu. Mbok ngelik-ngelik mbek nyengir-nyengir. Jamalak ma fisne. Ini mbok takoni, artinya apa? Mbah. Masyafit mislu ain. Artinya apa? Rara. Rapopo. Terus sholawatan. Nah, iki wes. Iya. Iya. Kok rewel toh? Nek kurang suwe ayo melu aku ae. Engko tak ceritani dhewe. Naik mobil iya, naik mobil. Engko nang tengah-tengah kebun sawit tak ceblokno. Ya Allah. Mulane kita disuruh jadi orang baik, latihannya di dunia ini. Ngono Bu. Saya ngelakoni apik saisone, ra iso bisa-isano. Engko suwe-suwe iso. Allah itu sing diperintah itu yang gampang-gampang kok. Sing angel aja wong angel kok. Mbuh ra dirungokno kok. Dilanjut mboten? Lah udah, gini loh. Ibadah sama Allah itu yang kita bisa kita kerjakan, yang nggak bisa ya jangan, wong nggak bisa kok. Allah ini gampang, nggak repot. Hubungan kita dengan Allah dalam beribadah itu kayak anak sekolah waktu ujian mengerjakan soal itu biasanya sama guru yang ngawasi kan dipeseni, anak-anak kerjakan soal yang mudah-mudah dulu, soal yang sulit belakangan. Nggih napa nggih? Bener itu, gurunya cerdas. Kenapa kok dikasih himbauan seperti itu? Karena waktu ujian itu terbatas, waktunya terbatas, jangan sampai kehabisan waktu. Makanya kerjakan soal yang gampang-gampang, yang mudah gampang kerjakan, mudah gampang kerjakan, soal mudah gampang kerjakan, nanti nilainya banyak. Yang susah sulit tinggal dulu. Nggak usah dipikir, jangan mikir soal yang sulit satu aja nggak bisa mengerjakan, keburu waktunya habis, nggak dapat nilai. Halo, soal gampang kerjakan, mudah kerjakan, mudah kerjakan, sulit tinggal, mudah kerjakan, sulit tinggal, mudah kerjakan, kerjakan. Nanti kalau yang gampang-gampang udah selesai baru mikir soal yang sulit. Pikir, bisa kerjakan, nggak bisa tinggal. Nek sampean biyen di lotre ABCDE ngono lho. Halo, paham betul? Waktu hidup di dunia ini juga terbatas. Jangan hanya mikir yang susah kita nggak bisa, petentengan mikir sing angel, yang gampang-gampang nggak digarap, keburu waktunya habis. Innalillahi wa inna ilaihi, nggak dapat nilai nanti. Ayo sing gampang-gampang digarap. Saya tanya, sholat susah apa gampang? Ya Allah, ayu-ayu budek nih. Makanya jawab sayang, ojo kemayu. Ditakoni kok gelem jawab. Aku mutung loh ya. Salat sulit apa gampang?
kerjakan, gampang kok, biar dapat nilai banyak. Sopo sing ngomong sholat angel, angele nondi? Kata siapa sholat berat? Beratnya di mana? Wong sholat itu wong karek entul-entul jendit-jendit gulik-gulik ndut-ndut kok tangi cerekal yo ngono neh, entul-entul jendit-jendit gulik-gulik ndut-ndut salam yo mek gobek-gobek ngono tok. Sulitnya di mana? Berat kata siapa? Nggak bisa berdiri ya sambil duduk, duduk nggak bisa berbaring miring nengen, nggak bisa telentang lumah-lumah isarong sirah ngene sentak sentuk nek iso, nggak iso pakai kedipan mata. Takbiratul ihram merem, atine Allahu Akbar, terus melek Fatihah merem, walab dolin melek ngono tok ora iso. Lah kalau kedip udah nggak bisa, lo belum seurep kok. Jalankan dalam hati sholatnya, membayangkan sholat atine. Lah kalau itu nggak bisa baru di sholati, tuker beras, dijolne beras. Ya disolati tapi kan tonggone akeh sing ngeteri beras. Gampang, makanya jangan hanya yang fardu saja. Sayang dong. Gampang kok. Ayo dikerjakan biar dapat pahala banyak, dapat nilai banyak. Di samping yang fardu tambah sholat-sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kalau pagi sholat duha, nanti habis maghrib awabin, sholat taubat, malamnya sholat hajat, witir, ngoten nggih? Preketek. Wong nek ahli sholat sunnah itu wajahnya mencorong, wajahmu mencureng ngono. Puasa sulit apa gampang? Oke, nek zaman nggak semangat, aku yo nggak semangat. Puasa sulit apa gampang? Gampang, wong tinggal ngempet aja loh. Puasa ini kan tinggal ngempet tok, ngempet makan, ngempet minum, ngempet berngonoan. Itu pun kalau siang hari, malam juga boleh kok. Makanya kerjakan biar dapat nilai banyak. Jangan hanya yang fardu Ramadan tok, tambah sholat sunnah, puasa sunnah, nggih? Ya tarwiyah, arafah, ya tasu'a, asyura, minimal puasa Senin, sing banter minimal puasa Senin, Kamis. Kalau nggak kuat dibagi nggak apa-apa. Bapaknya yang Senin, ibunya yang Kemis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kemis ibunya ngemis. Zikir wiridan susah apa gampang? Yang banter zikir wiridan susah apa gampang? Gampang, nang dilakoni. Mungkari silo karo muter tasbih yang wer saisomu Sumiati wer Sundari Sulastri wer karek ngono sing gampang dilakoni. Haji sulit apa gampang? Sulit. Wes rasa mbok pikir dirimu gak gablek duit ngono, rasa mikir kaji jepluk. Ini urusannya sing non dhuwur panggung ini. Sing angel lo jok, sampean kangelan kok. Nggih? Nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, urusan karo Gusti Allah iki pancen gampang. Sing angel iki urusan karo menungso. Hablum minallah minan nas, hubungan dengan sesama bunya alal masyaqqah. Jadi urusan karo Gusti Allah luwih gampang daripada urusan karo menungso. Urusan karo menungso ki repot, abot. Halo, yo, sampean urusan karo Gusti Allah pokoknya salam Allahu Akbar, entul-entul jadi gulik-gulik, ndut-ndut, gobek-gobek. Selesai ndonga, wes, ndak usah ada persyaratan aneh-aneh. Tapi ini urusan sama camat, karo Pak Kades. Pengen oleh tanda tangan yo ninggali rokok, ninggali amplopan kok. Tapi kalau lurah sini ndak, lurahnya apik kok. Halo, halo, leh,
Urusan karo menungso iki pancene angel. Nek urusan sama Allah gampang. Ada maling, mana tadi malingnya ya? Maling, nyuri, ketangkep, terus dilaporkan ke polisi. Malingnya iki taubat nang Gusti Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, kula ketun, kula tobat Gusti, tobat. Asal nadamun bil qalbi, istighfarun bil lisan, wa tarkun bil jawarih, wa itmarun alla ya'ud. Iki kok mantuk-mantuki ngerti artine apa? Ora ngerti kok ngene-ngene, bingung nih penceramah. Pokoknya nyesel taubat diterima sama Allah. Ya udah tak terima, ya udah tak terima. Walaupun nanti lain waktu ngulangi lagi. Gampang urusan sama Allah. Tapi ki aja mbok gawe alasan ya. Alah saiki tobat sok baleni neh. Gicek malaikat sampean. Kalau urusan sama Allah, asal taubat diterima wes. Tapi nek urusan karo polisi, maling diserahno polisi, Pak polisi kula tobat, Pak polisi kapok, saya nyesel. Apakah pemeriksaan dihentikan? Pancene urusan mbek polisi ki ruwet. Iku sik digolekno saksinya siapa, TKP-nya diperiksa, barang bukti dikumpulkan. Padahal yang dicuri apa? Kotang di pemil. Mulane sampeyan urusan ambek menungso hati-hati sampean. Woi. Allah sih gampang. Urusan sama Allah, tapi ojo digawe gampang. Urusan dengan sesama ini yang berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai gini ya, dengerin. Ibadah haji itu baik apa baik? Baik. Tapi kalau ada orang pergi haji, sedangkan duit yang dipakai untuk biaya haji itu hasil dari urusan dengan manusia yang gak beres, mendolimi orang. Contoh, uang hasil renten. Tahu renten? Nganak nih duit lho, ngutangi jarum, bayari cagak listrik ngono. Di sini ada, rumahnya sebelah mana? Kota ampirane sedelok. Atau maaf, duit hasil judi, atau maaf, duit hasil korupsi, gak bakalan diterima sama Allah. Man hajja bi haramin aw min haramin, idza qala labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Orang berhaji tapi biaya yang dipakai kecampuran haram, mengandung haram, ketika dia bertalbiyah menghadap Allah, sedahsyat apapun talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sambil nangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dijawab sama Allah, gak labbaik-labbaikan. Labbaik apa? Duit ngentit mbok gawa mrene. Nggak bakalan diterima sama Allah. Makanya saya pernah sampaikan, ya, ada pejabat, mohon maaf, tapi orangnya nggak datang di sini. Pergi haji sekeluarga, pakai duit hasil korupsi. Awalnya lancar, tapi begitu balang lempar jumrohnya ada kasus, ada kendala. Jadi batu kerikil yang dipakai ngelempar itu balik terus. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cetak, balik mental. Diambil lagi, lemparkan lagi, bismillahirrahmanirrahim, akbar, cetak, balik, mental terus, berkali-kali mental. Dia penasaran, akhirnya diambil itu batu kerikil, diteliti, kenapa kok mental terus? Ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Podo setanean teman-teman.
Halo, halo. Nah, misalnya ya, ini contoh. Mbak Ti, ada Mbak Ti? Mbak Sri ada? Mbak Tun, Mbak Tun. Ono kabeh kok. Mbak Ju, Mbak Ju. Mbak Yem. Iki mesti ra eneng. Mbak Plekenut. Nah, ya wis iki ae. Ya, daripada nanti ada yang tersinggung. Mbak Plekenut rajin ikut muslimatan, ikut pengajian, sholatnya loh 5 waktu jamaah terus ke masjid, 5 waktu berjamaah terus ke masjid. Mbak Tulkiem, Mbak Plekenut lali aku. Mbak Plekenut. Nah, satu ketika ikut jamaah sholat asar di masjid, sampai selesai salam disambung dzikir wiridan, tengah-tengah dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngeleles tek oek illallah, lek, mati. Masih pakai mukena, tangannya masih pegang tasbih, duduk di atas sajadah dalam keadaan dzikir, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Habis sholat asar berjamaah, meninggalnya di masjid. Ini warga seluruh Tanjung Rawang Sari semua ngomong, pancen Mbak Plekenut wong apik. Ayo bareng 1 2 3. Kurang kompak, sekali lagi 1 2 3. Pancen Mbak Plekenut. Semua orang menilai baik. Wong matine no masjid, habis sholat jamaah masih pakai mukena, zikir di atas sajadah, tangannya pegang tasbih. Semua orang bilang baik. Tapi di sisi Allah apakah dinilai baik? Ntar dulu. Lihat hubungannya dengan sesama. Kok ternyata sama saudaranya, sama temennya, sama tetangganya nggak rukun. Nah ini terus sabda Nabi, yamkutullah qati'ar rahimin walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknati orang yang memutus silaturahim, walaupun dia mati di dalam Ka'bah dalam keadaan bersujud. Gak trimo nonggone masjid Rawangsari matine di dalam Ka'bah posisi sujud, api-api panggonan, api-api sikap mati. Tapi karena dia duwe prinsip gak dulur-duluran, gak paten. Halo, malah dong lihat ibu itu kabeh, padahal itu anaknya diangkat kudu pipis. Hoi, hoi, lu dilaknat kok sama Allah. Ini hati-hati hubungan dengan sesama. Emboh, orang mati syahid itu dijamin surga, betul? Tak baleni, tak baleni. Orang mati syahid itu dijamin surga. Kecuali lho ana ngonone kok dawuh Kanjeng Nabi, illa man lahu dainun wa laisa lahu wafaun. Kecuali ganti sing panas kono saiki ya. Muser ae. Dilanjut nggak ini? Orang yang punya hutang, ini kan hubungan dengan manusia toh. Orang punya hutang nggak dibayar, nggak diberesi, nggak bakal bisa masuk surga walaupun matinya mati syahid. Kok menenge ngaget iki ketoke duwe hutang iki ketoke.
Jangankan matinya mati biasa, mati syahid fisabilillah, perang melawan orang kafir, terbunuh dalam peperangan itu, tapi ternyata dia punya hutang yang nggak dilunasi, nggak dibayar, nggak disauri, nggak bakalan bisa masuk surga. Ini urusan dengan sesama, urusan dengan manusia. Masya Allah. Mulane sama nek ndek utang niku dicatet. Nggih? Enek kadang wong wedok utang tanggane malah pesen ngene, aja ngomong bapake, iki urusanku ambek sampean. Enten apa mboten? Enten lho kuwi kudu ijo kuwi. Kongkon nyatet kok malah raleh omong-omong, raleh kondo-kondo. Mbok ra digatekno aku kok. Nek bahas utang terus do tersinggung ngono modele. Lu bener, jangan dianggap sepele loh urusan hutang. Ini karena hubungan dengan sesama, mangkane sing rukun. Kapan rukun? Yang turun rahmat Allah. Kapan gak rukun? Yang turun adalah musibah. Bu, kun kal yaden wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Tangan kita dua, betul? Kanan sama kiri, betul? Beda apa sama? Kok iso sama lho, tanganmu kiwa karo ngono apa? Makanya dirungokno to. Ya beda kiwa karo tengen, beda tapi rukun, kerjasama. Coba, ya Allah, ya Allah. Kalau dipakai jalan gitu, ketika tangan kanan maju, yang kiri mundur. Ketika kiri maju, kanan mundur. Kentenan, jajal nek ra gelem rukun. Oke, wong maju jere tengen. Aku yang maju pisan, kaya vampir. Kedua tangan ini beda, tapi rukun. Tangan kiri gatel, tangan kanan nggak usah diperintah, nggak usah diundang. Kiri, kamu gatel ya? Iya, nan kanan. Sini, tak garuk. Dikukur. Demikian pula waktu tangan kanan yang gatel, kiri nggak usah dipanggil, nggak usah diundang. Kamu gatel ya, nan? Iya, ri. Sini, tak kukur. No. Kanan kiri kok gatel bareng, kukur-kukuran. Padahal ini beda, fungsinya beda. Tangan kanan ini bagian sing apik-apik, tangan kiri urusan belakang. Kiri nggak pernah protes, nggak pernah demo. Emang tugasku wilayah belakang, aku seksi kebersihan. Tangan kanan, salaman, tangan kanan. Hui, ya Allah. Jabat tangan, pakai tangan. Tanda tangan, pakai tangan. Ngasih duit, terima duit, pakai tangan. Dada, pakai tangan. No, cium jauh pakai tangan. Tangan kiri nggak pernah protes. Ayo, mempersilahkan tamu pakai tangan kanan. Kiri ngalah. Emang aku bagian belakang seksi kebersihan. Ngono, yo nggak resek. Jadi neng singki wong gantian. Sekarang yang nerima duit aku, ya malah dikaploki wong. Woi. Ya Allah ya Karim, tapi tangan kanan pengertian. Oke, kiri meskipun aku yang nerima duit, tapi nanti tak beliin jam tangan, kamu yang make loh. Nanti tak beliin cincin, kamu pakai ya. Pamero apik kok ya. Artinya apa? Rukun tuh nggak harus sama. Justru kalau sama semua malah nggak kuat. Perbedaan bukan musuh. Perbedaan adalah sarana untuk saling menguatkan dan saling menyempurnakan. Setuju? Setuju? Ini kita berada di halaman masjid. Masjid ini simbol persatuan, simbol kebersamaan. Dari manapun arahnya, baik datang dari arah timur, datang dari arah barat, datang dari arah selatan, datang dari arah utara, semuanya menuju ke tempat yang
satu, yaitu masjid. Ayo ngomong, menuju ke tempat yang satu, melakukan ibadah yang, menyembah Tuhan yang, melakukan gerakan-gerakan yang simbol. Dari manapun kita, apapun suku kita, apapun tradisi budaya kita, agama kita, ras kita, kita sama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Understand? Understand? Justru ini yang bikin kuat. Omah kuat yang mergo ono semen, ono pasir, ngono lho Bu. Woi, kayak ini 5 jari tangan kita, ngapunten, rungokne. 5 jari tangan kita ini sama apa beda? Sama apa beda? Ya jelas beda, namanya beda, modelnya beda, bentuknya beda, fungsinya beda, ukurannya beda, tinggi pendeknya beda, beda-beda ini. Pertama, nah ini namanya jari jempol, pol. Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol, pol. Ini jempol. Berikutnya dinamakan telunjuk. Berikutnya disebut, nah kayak enek jenenge. Timbangannya bingung ya diarani jari tengah, wong manggone no tengah. Berikutnya dinamakan jari manis. Yang paling kecil namanya jari kelingking. Nah kalau dalam bahasa Jawa, iki jempol, iki penuduh, iki penunggul. Loh bahasa Indonesia ini lo nggak ada. Bahasa Jawa ini enek. Penunggul, iki manis, iki jentik. Beda-beda, namanya beda, ukurannya beda, fungsinya beda, tapi kompak. Kalau mau rukun, kalau mau kompak, semua bisa dipegang, semua bisa diangkat, kabeh iso ditandangi. Tapi nek gak kompak, gak gelem rukun, apa yang bisa dipegang, apa yang bisa dilakukan? Coba toh. Astagfirullahaladzim. Wes ibu-ibu masak nganggo metode sing apa jenenge, apa kuwi jenenge model lawas lho Bu. Orang nganggo blender, nganggo ulek-ulek lho Bu. Cowek. Sampean mau bikin bumbu, masak, apa bikin sambel, pegang ulek-ulek. Nah ini kalau jari 5 kompak kan enak. Wahai jari 5, kita mau nyambel, gegem ulek-ulek, gerak, lep, enak. Jajal misalnya, gegem ulek-ulek, gerak, sing gelemi mek loro tok, jempol karo jentik. Ayo kok iso perang ulek nganggo jempol ambek jentik. Ada musuh, wahai 5 jari, kita kedatangan musuh. Mengepal, gerak, dong ini. Lah nek sing gelem mek loro tok, jempol karo diriji penuduh, iya rada dijotosan. Ada cewek, dadak, lho kan penak toh, kompak. Masa deng ini tok. Iya toh yang ngekei pemahaman sampean nih. Halo. Ini beda-beda, tak sebutin. Maka semua komponen di Tanjung Rawang angel jenenge kok. Rawang Sari niki kudu kompak. Iki rungokno. Ini siapa? Jempol, pemimpin. Ini telunjuk, orang berduit, orang kaya. Ini yang di tengah ini siapa? Paling gede, paling kuat, TNI Polri. Kekuatan militer, termasuk pendekar. Ini pemuda-pemudi. Yang paling kecil perempuan. Deh, iya wonge gede-gede, wong itu gede-gede loh Pak. Simbol apa cah. Ya ra wong etok sing gedhe ya neng sing gedhe mbah apane ngono. Mangkel ngono. Bantah. Leh, Rasulullah sukses perjuangannya itu Rasulullah sendiri mengakui ada sabab basyariah,
ditopang dan didukung oleh orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Khadijah binti Khuwailid, istrinda tercinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang tua yang alim, arif, bijaksana. Harus ada, sehingga daerah itu jadi berwibawa, disegani wilayah lain kalau di situ ada tokoh sentral yang punya wibawa. Rawangsari harus ada orang yang alim, arif, bijaksana, sehingga orang mau nakal, mau nyatroni kampung itu nggak berani. Oh bocah apa mendem le, ojo mendem nokono, eneng wong kae sungkan. Allah ya Karim. Kalau nggak ada orang yang arif bijaksana, nggak punya wibawa itu kampung. Mbok paham mbok ora? Paham nggih? Ada Umar bin Khattab. Siapa? Jenderal, militer, gagah, kuat, sakti. Ini harus ada kekuatan TNI Polri. Mulane ono Babinsa, ono Babin Kamtipmas, ono kene ono PSHT, ono Pagar Nusa, ono Banser, Linmas, lali ra disebut, protes engko, tukang ngontrol rondo, pos kamling, jaga keamanan. Lho iya toh, ganjarane gede Linmas, ora oleh bayaran. Mriki wonten Linmas Pak Lurah. Lah iya ora oleh bayaran. Kayak seragam tok. Wih ikhlas ganjarannya gede. Anggota Linmas. Wes. Yang ketiga Utsman bin Affan, santri, ekonom, dermawan, wong sugih, loman. Nek sugih tok ra loman, atok mati ae ngono. Ngruweti tatanan no. Orang kaya yang enggak dermawan itu merusak tatanan, dia nggak dihormati pasti marah-marah, tersinggung, merasa levelnya lebih tinggi. Dihormati nggak ada manfaatnya, nggak ngeruweti tatanan. Jarno wonge mangkel bene, wong uripe ora ono manfaate. Woi, sampean nggak boleh takut sama orang kaya karena kekayaannya, menghormati orang kaya karena kekayaannya. Hilang 2/3 agama sampean, kecuali sampean hormat karena akhlaknya, karena ilmunya, kebetulan dia alim, akhlaknya bagus, atau karena akhlaknya dia dermawan. Hormat bukan karena kekayaannya, ra mergo duwite, ra mergo donyane, tapi mergo ilmune, mergo ibadahe, mergo akhlake. Understand? Lah saiki nek wong sugih medhit lho, ora ono manfaate, ge apa urip? Gak dihormati, tersinggung, marah-marah, merasa punya level lebih tinggi. Dihormati gak ono manfaate. Coba masjid dibangun ya ora nyumbang, guru diniyah, guru TPQ gak bayaran ya gak gelem bantu, ngekek insentif. Ada anak yatim ya gak disantuni, ada tetangga miskin lho, miskin kismin. Sakit berobat opname ke rumah sakit yo nggak dibantu, utang duit yo nganai. Lha wong sugih model ngono ku nggo apa urip? Ngruweti tatanan. Aku nek bicara iki bengok, soalnya aku nesu aku. Aku tahu ngrasakno dadi wong melarat. Paling mangkel nek aku nyawang wong sugih model. Karowan misalnya ada tetangga yang miskin, opname di rumah sakit, dia yang membiayai, nanggung biaya pengobatannya. Ono madrasah rusak, dia yang membangun. Masjid direnovasi, dia yang paling besar sumbangannya. Karowan nek sugih ngono ku pantes dihormati. Ketoke korban kabeh kae gitu. Sugih medit atau mati ngruweti tatanan, karena maaf manfaatnya lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Kalau orang kaya yang medit kayak gitu, manfaatnya lo gede wong melarat. Ayo Bu, aku takon, sampean punya hajat mbok pantu mbok nyunatno ngono kae,
Yang bantu masak-masak itu tetangga sampean yang kaya apa yang miskin? Sing sugih apa sing melarat? Sing melarat. Sing sugih kadang ya moro, jentat-jentit nyangking tas cuwilik, orang rewangi mek incap-incip. Mbak ngelokno, iki kurang asin iki Mbak, bumbune ambek kewal-kewel. Padahal nyumbange lho akeh sing melarat. Wong melarat ini nek tanggane duwe gawe ngemeno nek nyumbang. Walaupun utang-utang lho dibelani demi nyumbang tangga. Wong sugih kadang mek klutik. Ya oleh jentat-jentite tok iki lho. Ben nesu bene wong ya aku nesui. Ayo coba kalau ada orang sakit yang jenguk duluan, sing niliki disian, tanggane sing sugih apa sing melarat? Sing melarat. Akas lek kon niliki tanggane lara, walaupun orang nggawa apa-apa malah ngentekno jajan. Teko ambek mijeti sentuk ya ora apa-apa yu, ngene iki ya ora apa-apa, biasa penyakit ngene iki. Geknane ning wong lara kaya sampean ngene iki ya dipreksakno nang gone mantri. Pokoke nek ngombe obat rutin ngene ya waras. Ora apa-apa yu ambek mongan. Sing sugih ora ngira niliki paling mek takok, piye kabare penyakite? Ketingale tambah parah kok Bu. Lah ora dibudalno nang rumah sakit tapi diimbu apa piye? Ora niliki ra nyumbang kaken cangkem. Woi, Ben, aku diarani kasar, bene tak jarak ngojo aku. Ayo maneh, Bapak, kalau ada kematian, ayo yang gali kubur, yang ikut kerja bakti di makam gali kubur, itu tanggamu sing sugih apa sing melarat? Sing melarat peten dengan gambul lemah, nggo warit, nggo pacul, nggo linggis, sing sugih. Paling yang pengkerik ambek rokokan kebul paling banter nyengungok bejero apa urung cepet ya mendung selaudan lha sing nang ngisor petentengan akhirnya nesu mudhun tak uruki kaya apa manfaatnya nek gak loman iki lho ben mangkel bene wonge ngono segalanya mau dikuasai sama orang kaya, seakan-akan orang miskin ini dalam cengkeraman mereka. Waya pemilu ya dituku ndase, pilihan lurah dituku ndase, nasib murat melarat. Ojo gelem zaman diapusi, dimanfaatno tok, zaman dibutuhno nek wayahe gawe tok. Ojo murah-murah, mosok ndasmu dituku 50.000 mbok kekno. Diapusi karo wong sugih-sugih duit iki sampean. Ketoke saiki ngekeki sampean 50.000 100.000, engko lek dadi nekek gulumu kuwi. Mangkel yo ben wonge. Ayo ora trimo rene. Kene wis wani metu teko omah wani sembarang kalir. Atek ngadek tenan berarti ya kuwi wonge kelakuane ngono kuwi. Apa manfaatnya coba? Nek gak loman, rasa dihormati, kenaan. Nek dipateni aja. Kok dipateni? Dipateni medite ngono lho, dipateni sombonge. Ngapunten nggih. Aku menghibur sing ngono-ngono kae lho. Nah wong melarat lho kapan senenge nek gak wayah ngene iki. Lha sing sugih iki lho, aja mlete, aja sombong, aja kemaki. Lek kadung diancam karo wong melarat-melarate. Jarno sugih sombong nek mati aja ana sing gelem ngedukno kuburane. Ayo loro sampeyan atik persatuan melarat iki kuat. Sampeyan aja gelem diapusi sampeyan.
Sampeyan dikei dhuwit 100.000, nyoh pilih aku ya. 5 tahun nomor 100.000. Keplek. Aja pekok to dadi wong. Berarti regamu 5 tahun mau 100.000 kuwi lho. No, kayak suara melarat kayak. Ben ajur yo ben. Loh. Iya ya. Nomor 4 ono Sayyidina Ali, pemuda intelek, cerdas, kritis, harus ada pemuda-pemuda seperti itu. Kelima, wong wedok sapa? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang mempertaruhkan jiwa, raga, harta, benda, bahkan nyawa demi perjuangan Rasulullah. Makanya Kanjeng Nabi sendiri mengakui, bedanya aku karo Nabi Adam itu soal istri. Adam keluar dari surga gara-gara istri. Aku sukses perjuanganku didukung istri. Loh, makanya di balik laki-laki hebat pasti ada perempuan kuat. Pasti. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes. Dan di balik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Di balik suami yang kuat pasti ada istri yang hebat. Dan di balik istri yang hebat pasti ada suami yang sekarat. Nah wong lanang kok kalah karo wong wedok dadi keset, dadi kedibal kok. Lho nggih napa mboten? Apane sing mboten? Mulane disimbolkan dengan 5 ini. Cukup ndak ini waktunya ya? Ini infak kelilingnya sudah. Ya wes, enak kalau gitu ngajinya bisa agak lama. Sopo ngomong sarungnya belum? Sarungnya cap. Hafal kabeh Masya Allah. Keren. Ayo yang sarungnya mangga naik panggung. Ada enggak yang pakai sarung mangga? Ada enggak? Belum dikasih, masa sarungan mangga ngenteni dikasih? Beli. Daerah sini belum ada ya? Oh belum. Padahal nyaman banget loh dipakainya. Ya udah nanti tak laporkan biar nyampe ke sini kontribusinya. Nah, nggak harus mahal, yang penting kan elegan. Keren kan? Lihat. Kan sebentar kita terang iki sik. Jempol ini pemimpin, umarok, pejabat itu harus jempol. Kalau nyari pemimpin nyari yang kenceng, kalau nyari pemimpin nyari yang milih caleg ya pilihlah caleg yang, milih kepala desa pilihlah kepala desa yang, kalau pemimpinnya jempol nanti rakyatnya juga, masyarakatnya juga, perekonomiannya juga, kesejahteraannya juga. Pemimpin harus gini, kalau nggak gini jangan dipilih. Nah apa saja kalau udah dijempol sama pejabat pemimpin mesti beres. Bapak, ini proyek ini gimana Bapak? Mesti beres. Oke, pemimpin kalau udah gini beres kabeh. Ini gimana Bapak ini kelanjutannya? Beres. Ini udah. Yang kedua, telunjuk. Ini orang berduit, orang kaya, pengusaha.
apa saja kalau yang nunjuk orang berduit selesai. Bangun madrasah kok nggak rampung-rampung, nah orang kaya semen kirim, besi kirim, beres. Ini jalan kok joglang-joglang. Kalau yang nunjuk pengusaha orang kaya, jalan, bangun, proyek, borong, selesai. Tapi nek sing nunjuk drijimu nganti puklek tidak akan menyelesaikan masalah. Orang gablek duit, usul. Kalau yang usul orang kaya, usul ini masjid ini harus ditingkat karena jamaahnya ndak muat. Nah konstruksinya begini, beres. Coba dirimu usul, tanganmu mbok junjung dibatek koncomu. Ora usah junjung tanganmu kedengkek engko. Kepluntir. Paham? Orang berduit eleng-eleng. Nah yang ketiga, ini paling gede, paling tinggi. Dia ada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, netral, milik semuanya. Siapa ini? TNI Polri. Maka TNI Polri harus netral, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, karena milik semua golongan. Dia paling kuat, dia bedil, harus netral. TNI Polri nggak boleh terlibat dalam politik praktis karena dia paling kuat yang punya senjata, sehingga dia nggak boleh diadu. Makanya nggak ada orang sweet pakai ini, nggak ada sweet jleng, nggak boleh. Iki jere wong Jawa bledek iki, menangan orang entuk tinggal sweet jleng, nggak boleh. TNI Polri jangan diadu, hancur negeri ini. Paham? Nah berikutnya ini rungokno toh, pemuda-pemudi ini manis, makanya biasanya dipakein cincin. Wae ku no tengah mergo kegeden, mundak kuru gara-gara mikirin kamu. Ini biasa dipakai jari, manis, pemuda-pemudi, artinya harapan. Harus ada regenerasi dan kaderisasi, harus. Nah yang paling kecil kelingking ini perempuan, ketoke cilik tapi jangan diremehkan, ki mentes, jelas kecil tapi mentes. Ada hal-hal yang jari 4 yang gede-gede ini nggak mampu menyelesaikan. Ternyata yang bisa membereskan adalah jentik. Contoh asilit PTU. Loh, pitik iki wayang ngendok apa ora? Iki urusane jentik. Didudul kok tek atos, wah ngendok iki. Lah kok brus gembuk. Wah iki orang ngendok iki. Jentik, aja jempol. Dobel pitike. Termasuk acukil watu wal upilu. Upil. Ini jentik. Deh. Kelihatannya kecil tapi jangan diremehkan, ini jentik. Sorry ya, jentik ini kecil tapi sehebat apapun jempol. Ini yang di sini jempol semua. Kalau diadu sama jentik, jeleng, menang mana? Krungu pol jempol. Maka di mana-mana jempol itu kelemahannya sama jentik. Banyak pejabat kehilangan jabatan gara-gara jempol ini nek wis kena jentik kelepek-kelepek. Ini walaupun gagah ini Pak Jul. Ini di luar gagah, ada namanya Jul. Di rumah digetak istrinya, goblok dadak. Polisi ketok keren ini nganggo seragam. Ning jaba, ning omah diomeli bojone iso lelek kaya ora tamat SD. Lho. Lurahmu ya ngono.
Lek sambutane saudara Karang Taruna remaja begini Bu Lurah teko no. Sik. Enek mak lampir. Lho. Kiai yo ngono. Kiai ketoke alim, pinter, wawasane luas, nek ngaji enak, keterangane mudah difaham. Kalau lagi ceramah, cetar membahana, mampu menghipnotis ribuan jamaah. Itu kalau di luar. Neng omah digetak bojone, ilang kiyaine karek gobloke. Rumangsamu. Kamu kira perempuan kalau udah dinikah kiai jadi ibu nyai, perempuan kalau udah jadi istrinya kiai mesti sholihah, pasti sholihah, api kan istrinya kiai. Terus kalau jalan di depan kiai ku bungkuk-bungkukan kan suaminya kiai. Nek perlu jalan di depan suaminya ngene. Terus nek ngomong nganggo basa gelamit. Nyuguhi mangan ya, punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika? Iki lho ngalami langsung. Kadung ngambek ya ngalang-alahi ngono-ngono. Terus tak nasihati, nggak boleh, kamu tuh istri, ngerti kan? Istri kalau ngomong suaranya lebih kenceng daripada suami, ngomong luwih banter daripada suami, dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Kanjeng Nabi kan wis dawuh langsung, nabi-nabi apa, gak usah nabi-nabian. Nabi Anwar Zahid alaihi salam Jal. Ini jentik ini. Hebat jentik, kelihatannya lemah tapi kuat. Buktinya mampu gembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Ayo bapak gembolen alam kubur nek kuat. Ketoke lemah tapi kuat ngono lho, saking kuate pabrik susu loro disangga ijen. Kuat wong wedok. Padahal pabrike besar-besar lho itu. Nah wong lanang ndok loro cilik-cilik iki sik njaluk bantuan manuk kok nggawoke. Gak nek manuke gak kuat nggawa. Ngono ya tepuk tangan. Sehingga urusan apapun rungokno to, dipegang laki-laki sama dipegang perempuan itu biasanya lebih hidup kalau dipegang perempuan. Dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luwih urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati ngono ya, dicekel wong wedok iso urip. Jadi perempuan itu terbukti mampu menghidupkan yang mati. Mulane kadang lek ngomong gaya, ngono mati kene tak cekele engko lak urip. Pikiranmu gak bahaya ta? Pikiran hebat. Tapi sak hebat-hebate jentik, sak hebat-hebate wong wedok, ojo kentir, ojo endel, pasti akan kalah sama yang berduit. Ayo diadu, sweet jeleng, lemes. Nek wis kenek yang berduit, lemes. Lah wong wedok neng ngomel.
Lengan iki wong lanang njaluk menangi dhewe. Aku nek pendapat ora tau digawe tapi nek usule kono aku kudu manut. Yah mene ya mene aku ngalah. Terus sampean belanjane mek sithik mangane gak enak nek gak enak ya ngamuk-ngamuk. Sampean padahal tau melu ngopeni anak ngene iki aku kabeh omah kotor ya aku kabeh. Wong rumah tangga ki mesti nek apa-apa ya musyawarah. Mulane genane dagang rugi perkara usulku ora digawe ngono ku umpama jajal aku lah aku disalah-salahne terus. Umpamane lah terus ora usah kakek ngomong wong lanang. Weh nanti templek sing gambar Soekarno Hatta. Wong itu kata templek dhuwit plek ngono terus sepi. Terus moro mundur kleset sepi. Mulane rungono to mergo kalahe jendhek karo wong lanang kok duwite akeh mesti oleh jendhek sing apik. Delok wong lanang sugih-sugih bojone ya kinyis mingis lho bojomu kok burek ora gablek dhuwit. Lah nek sing berduit milih lah embo ngomong lah ini kudu kompak, komponen-komponen ini kudu kompak. Ngenten maksud kula ya, antara unsur ulama karo unsur umarok kudu sinkron, kudu sinergi sesuai dengan tugas masing-masing. Nun sewu misale ana kiai gak cocok karo Pak Lurah karo perangkat desa ya ngesano warga desane bingung mriki enten ngoten niku ya ora ngaku kok. Mosok kiai gara-gara beda pilihan calon kepala desa kok terus ora rukun yo kiai apa ya ora bener ya. Yang wis ngajari demokrasi. Apalagi ini sebentar lagi oh partai sak pirang-pirang. Iki lho calon-calon ini wis masya Allah. Sing peringis no pinggir dalan. Kuwi kan njaluk dicubles untune. Ora bener ya ora tak omongne kok ya. Masya Allah. Pun, siapa mau sing njaluk